Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Muallim Duni dan teman-teman yang sangat berbahagia pada pertemuan kali ini. Amin. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian, Karakteristik, dan Teks Bahasa Arab berbasis kompetensi membaca dan menulis. Untuk presentator pertama, kepada Saudara Mulyadi dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan pengertian kompetensi membaca. Membaca merupakan hal yang sangat penting di kalangan siswa dan mahasiswa. Dikarenakan dalam membaca secara tidak langsung terjadi di proses berpikir, memahami makna serta arti yang terkandung dalam bahan bacaan tersebut. Kompetensi membaca sangat penting untuk dimiliki oleh para peserta didik, terutama di sekolah dasar. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi membaca membutuhkan perhatian khusus dari pendidik atau guru. Kompetensi adalah kewenangan, kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Pengertian kompetensi membaca adalah suatu cara atau proses untuk menentukan gagasan, informasi, dan pengetahuan dari bahan-bahan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemajuan berpikir dan bernalar. Kemudian selanjutnya, pengertian kompetensi menulis. Menurut Jago Tarigan, menulis berarti mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat atau pikiran dan perasaan. Sarana mewujudkan hal itu adalah bahasa. Isi ekspresi melalui bahasa itu akan dimengerti orang lain atau pembaca bila dituangkan dalam bahasa yang teratur, sistematis, sederhana, dan mudah dimengerti. Menulis bukan sesuatu yang diperoleh secara spontan, tetapi memerlukan usaha sadar menuliskan kalimat dan mempertimbangkan cara mengkomunikasikan dan mengatur. Menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Kemudian saya serahkan kepada teman saya. Ya, selanjutnya saya dengan Basuki Rahmat, yaitu karakteristik kompetensi membaca. Adapun karakteristik pembelajaran membaca merupakan proses komunikasi dua arah. Pengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Secara garis besar terdapat dua karakteristik yang penting dalam membaca. Karakteristik tersebut adalah: 1. Keterampilan yang bersifat mekanis dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. 2. Keterampilan bersifat pemahaman yang dapat. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, yaitu kepada Ubaidillah. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Suki yang telah menjelaskan tentang materi yang sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kompetensi menulis. Karakteristik kompetensi menulis ini ada 4 yang sangat menonjol.
yakni yang pertama, keterampilan menulis merupakan kemampuan yang komplit. Yang kedua, keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktik. Kemudian yang ketiga, keterampilan menulis bersifat mekanistik. Kita ulang, yang ketiga, keterampilan menulis bersifat mekanistik. Dan yang terakhir, yakni yang keempat, ialah penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akumulatif, karena sangat menentukan dalam ketepatan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang di samping, yakni saudara Rizky Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah contoh tes bahasa Arab berbasis kompetensi membaca. Yang pertama yaitu melengkapi wacana. Di sini contohnya ada sebuah kalimat yang tidak lengkap dan juga pilihan yang mana siswa nanti akan memilih kalimat mana yang benar. Yang kedua yaitu membaca dengan tepat dan cermat. Di sini ada sebuah teks yang mana nanti siswanya disuruh untuk membaca dengan baik dan juga tepat. Yang ketiga, menentukan arti kata dalam konteks kalimat tertentu. Di sini ada sebuah kalimat yang mana kalimat tersebut terdapat satu kata yang siswa itu disuruh untuk menentukan makna yang benar. Selanjutnya itu adalah tes bahasa Arab berbasis kompetensi menulis. Yang pertama, menuliskan sesuatu yang didengar. Yang kedua, memilih dari beberapa pilihan kata. Dalam tes ini ada 4 pilihan kata, 3 yang benar dalam penulisannya dan 1 yang salah. Siswa diminta untuk memilih jawaban yang benar dari kalimat tersebut. Yang ketiga, mengistikak atau merubah bentuk. Satu kalimat ke dalam kalimat yang lain. Tujuannya bukanlah untuk mengukur istikak, tetapi mengukur imla. Maka dari itu diberikan wazan istiqaq dalam setiap kalimat. Dan yang terakhir, melengkapi kalimat yang hilang. Siswa diberi nas tertulis yang di dalam nas tersebut ada kata yang dihilangkan. Guru membacakan teks dengan sempurna tanpa menghilangkan kata, dan murid diminta untuk melengkapi kata yang hilang. Di contoh ini, kata yang di dalam kurung nanti itu yang akan diisi oleh siswa. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Ahyar. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan apa-apa yang telah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Untuk kesimpulan, saya akan mengulang dan memperkuat pengertian daripada
kompetensi lagi. Jadi, kompetensi membaca adalah suatu cara atau proses untuk menentukan gagasan, informasi, dan pengetahuan dari bahan-bahan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar. Sedangkan menulis merupakan komunikasi tidak langsung yang berupa pemindahan pikiran atau perasaan dengan memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata dengan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat dibaca seperti apa yang diwakili oleh simbol tersebut. Sedangkan secara keseluruhan, karakteristik pembelajaran membaca merupakan proses komunikasi dua arah. Pengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Dan dari garis besar yang kita lihat terdapat dua karakteristik yang penting dalam membaca. Karakteristik tersebut adalah yang pertama, keterampilan yang bersifat mekanis dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Sedangkan yang kedua, keterampilan bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Adapun 4 karakteristik keterampilan menulis yang sangat menonjol sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Ubaidillah, yaitu ada 4 karakteristik keterampilan. Di antaranya, keterampilan menulis merupakan kemampuan yang kompleks. Keterampilan menulis condong ke arah skill atau praktek. Yang ketiga, keterampilan menulis bersifat mekanistik. Dan terakhir, penguasaan keterampilan menulis harus melalui kegiatan yang bertahap atau akumulatif karena sangat menentukan dalam ketepatan. Mungkin sampai di sini dulu, kami serahkan kembali kepada moderator. Sekian apa yang dapat kami presentasikan. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.